Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Mufti dan teman saya Jihan Desa Fikri, Rizky Nurul Laili, Syarifah Nadira, dan Zara Humaira. Kita dari kelompok 3 dengan bisnis Keep Laundry. Apa itu Keep Laundry dan kenapa sih kita memilih bisnis laundry? Keep Laundry itu sendiri sama seperti laundry pada umumnya, itu jasa pencucian setrika. Nah, kita tapi di sini bikin suatu perbedaan di mana kita ada online tracking. Nah, online tracking ini berguna untuk pengecekan status pakaian si customer. Dia bisa tahu pakaiannya sudah jadi, sedang diantar, atau baru diproses. Nah, sedangkan kenapa sih kita milih bisnis laundry? Karena yang seperti yang kita tahu bahwa masyarakat ini semakin lama semakin dimanjakan, semua serba instan. Sudah ada aplikasi pesan makanan online, pijat online, bersih rumah online, dan lain-lain. Maka dari itu kita menyediakan jasa pencucian di mana masyarakat nanti semakin ingin serba instan. Masuk ke aspek pasar dan pemasaran, pertama-tama lokasi kita itu ada di pertengahan kota Jakarta, di mana itu Jakarta Selatan, dan di sekitarnya itu belum terdapat laundry dan sejenisnya. Nah, kita itu memberi harga 8.000 per kilo, itu untuk yang kiloan, dan yang untuk satuan itu beragam mulai dari 5.000 sampai dengan 20.000. Nah, segmentasi kita itu dari anak kos, pekerja muda, dan ibu rumah tangga. Terus kalau dari promosi kita itu bisa dari mulut ke mulut kepada warga-warga sekitar, terus bisa pakai brosur dan stiker. Yang terakhir itu sosial media, di mana semua kalangan tuh sekarang pakai sosial media. Masuk ke aspek hukum atau legalitas. Nah, bentuk badan usaha kita itu firma. Kenapa firma? Karena kita itu terdiri dari 5 orang dan modalnya itu 75% dari kita sebagai pemilik dan 25% kita melakukan pinjaman kepada bank. Masuk ke aspek teknis dan operasi. Lokasi akurat kita itu ada di Jalan Menteng Atas Barat, Setiabudi, Jakarta Selatan. Nah, ukuran kios yang kita sewa itu 6x12 meter. Sedangkan proses transaksinya kita itu pertama itu ada penjemputan pakaian oleh kurir atau customer bisa langsung datang ke toko. Yang kedua itu melakukan pendataan oleh administrasi atau kasir. Yang ketiga itu melakukan transaksi pembayaran. Yang ketiga itu barang diproses memasuki proses pencucian. Yang ketiga itu pengeringan. Yang keempat itu setrika. Yang kelima itu packing. Yang keenam itu konsumen bisa langsung datang untuk mengambil atau kita bisa mengantar melalui jasa kurir. Selanjutnya ada di aspek manajemen. Nah, sumber daya manusia yang kita butuhkan itu awalnya itu hanya 7 orang, terdiri dari 1 head manager, 2 mencuci, 2 menyetrika, 1 kasir, dan 1 kurir. Nah, sedangkan kalau perencanaan manajemen kita itu mulai dari ide bisnis itu dimulai dari Minggu 1 Oktober 2020 yang akan selesai pada Minggu akhir Maret 2021. Selanjutnya masuk ke aspek ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi kita sendiri, kita ini menambah pemasukan pemerintah, di mana kita ini membayar pajak kepada pemerintah sehingga pemerintah mendapatkan pemasukan dari bisnis kita sendiri. Dan untuk dampak dari sosialnya itu, pertama kita ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan walaupun dalam lingkup yang kecil, tapi kita berharap bisnis kita ini akan menjadi besar dan menciptakan lapangan pekerjaan yang semakin luas. Yang selanjutnya itu yang kedua, kita memfasilitasi para masyarakat yang tidak memiliki waktu luang untuk mencuci sehingga kita hadir untuk mereka. Selanjutnya itu masuk ke AMDAL, dampak lingkungan. Sebenarnya itu bisnis ini itu tidak menyebabkan polusi udara ataupun polusi suara, namun saja hanya menghasilkan limbah air yang cukup berbahaya dari zat kimianya. Nah, tapi kita itu punya solusi di mana kita menggunakan deterjen yang mengandung phosphotnya itu rendah. Dan yang kedua itu kita membuat sebuah wadah yang besar sehingga nanti hasil air sisa pencuciannya itu akan tersalurkan dulu ke wadah tersebut, sehingga kita akan memberikan obat penawar dari zat kimia tersebut sehingga air yang keluar nanti tidak terlalu bahaya untuk masyarakat. Selanjutnya masuk ke aspek keuangan, di mana investasi awal bisnis sebesar 450 juta dengan modal pinjaman 25% dari bank. Nah, jumlah investasi yang dilakukan itu sebesar 55.514.000. Nah, setelah kita meneliti ternyata payback period kita itu selama 2 tahun 2 bulan, NPV-nya itu 179 juta sekian-sekian, yang mana memiliki nilai positif atau lebih dari 0.
PI kita itu 1,4 dan IRR-nya itu sebesar 42%. Jadi kesimpulannya atas beberapa aspek yang sudah kita bahas, bisnis ini tuh telah memenuhi standar industri yang ada seperti di sini, maka bisnis kita itu dinyatakan layak untuk beroperasi. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.